Halo, selamat malam. Kembali di akun channel saya. Malam ini saya bercerita. Kebetulan momennya itu pas dengan momen spesial saya. Artinya spesial itu ya dalam hidup saya sih yang spesial itu sebenarnya dua ya. Yang satu momen pernikahan saya, ya yang kedua adalah ya momen yang satu ini. Tepat 20 tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2003. Sekarang sudah 2023. Artinya sudah 20 tahun, sudah dua dasawarsa saya sebagai seorang pekerja gitu. Sebagai seorang karyawan swasta di perusahaan lokal. Masih setia di perusahaan lokal. Ya, 20 tahun saya sebagai seorang karyawan tuh memang tidak saya habiskan di satu kantor ya. Jadi tepat Agustus 2003 itu adalah momen saya pertama kali saya mendapatkan pekerjaan. Setelah perjuangan saya menyelesaikan skripsi, akhirnya sebelum wisuda saya diterima bekerja di salah satu kantor properti dan konstruksi di Kota Semarang sebagai staf accounting. 20 tahun tuh memang tidak saya habiskan di Kota Semarang. Sambil bekerja waktu itu di Semarang, tepatnya 2008 saya putuskan untuk mengambil pendidikan S2 MM angkatan 32 di salah satu PTN terkenal di Kota Semarang. 1 tahun 9 bulan bisa saya selesaikan. Puji Tuhan dapat predikat cum laude di jurusan manajemen keuangan. Tepat ya 2010 akhirnya saya diwisuda. Dan ketika sebelum saya diwisuda lagi-lagi ya, saya mendapatkan pekerjaan baru. Yaitu dari salah satu teman saya, tetangga saya waktu di Irian lah, di Irian Jaya. Sekarang sebutannya Papua, di Jayapura lah. Menawarkan saya pekerjaan sebagai manajer operasional di salah satu bank perkreditan rakyat di kota Yogyakarta. Dan spesialnya di kantor itu saya bertemu dengan istri saya saat ini. Ya, kemudian singkat cerita, akhirnya ya saat ini saya sampai di sebuah kota, di sebuah pulau di luar Pulau Jawa. Tapi terakhir saya bekerja sebagai staf accounting itu 2015 di salah satu perusahaan alat berat ya. Kalau mungkin pada umumnya mengenal eskavator tuh merek Caterpillar ya, CAT. Nah, ini saya di merek yang lain yaitu Case. Ya, perusahaan gede sih. Ya, saya cukup apresiasi lah dengan diri saya akhirnya ya bisa tembus punya kantor pusat di Jakarta lah. Gitu. Tapi ya sayangnya ya saya tidak cukup lama di kantor itu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya dalam tanda kutip memang berganti profesi. Artinya ya memang saya sekarang bukan sebagai accounting staff lagi, tetapi masih berhubungan dengan akuntansi gitu. Jadi 20 tahun masa kerja saya ya sudah saya lewati di Pulau Jawa, di Kota Semarang, Jogja. Kemudian saya pindah ke luar Jawa, salah satu pulau di luar Jawa ya. Kalau sebenarnya perubahan itu kalau diukur dari segi materi mungkin ya saya belum ada perubahan ya. Artinya kalau perubahan dalam sudut pandang materi itu kan saya sekarang udah bekerja di BUMN, wah ya ngimpi karena ya sampai saat ini masih di kantor lokal juga gitu loh ya. Perubahan dari sudut pandang materi lainnya, sudah punya rumah,
Ya sebenarnya belum. Ini rumah kan karena dikasih oleh almarhum bapak dan ibu saya. Mobil pun ya masih peninggalan dari almarhum bapak dan ibu saya. Jadi perubahan dalam bentuk materi sih belum ada saya. Jujur memang belum ada. Gitu. Bukannya tidak ada keinginan, ya keinginan tuh ada. Karena 20 tahun yang lalu itu saya selalu rajin apply lamaran ke BUMN. Tapi lagi-lagi ya selalu gagal gitu loh. Ya. Ya mungkin karena otak saya nggak bagus dan akhlak saya yang jelek mungkin ya. Apalagi rekrutmen BUMN saat ini kan ada faktor akhlak juga, tes akhlak. Ya menurut saya monggo dikoreksi kalau saya salah, tapi ya akhlak itu kan menggambarkan sesuatu yang mulia, yang bersifat baik gitu loh. Tetapi di tes terakhir yang saya ikutin di rekrutmen BUMN itu, ya nilai akhlak saya jelek. Artinya ya menurut versi saya ya itu kan saya tidak punya integritas gitu loh. Mental saya, moral saya jelek gitu loh. Ya sudahlah gitu loh, daripada dipaksakan nanti ya tambah membuat kinerja BUMN kita menjadi jelek lagi kan gitu. Ya sudah tertutup. PNS pun juga sama, akhirnya tertutup. Ya jujur ya sudah tertutup itu ya kan, karena sekarang umur saya juga udah 44. Jadi kalau perubahan dalam hal materi sih belum ada, tetapi perubahan dalam segi non materi itu sudah bukan mungkin ya udah ada gitu loh. Awal saya bekerja ya mungkin di video saya yang pertama yang sampai hari ini belum ada penontonnya juga itu saya sudah ceritakan. Saya sebagai lulusan S1 akuntansi kayak mana gitu ya kan. Tetapi itu experience yang sudah berhasil saya lalui ya, meskipun belum menjadikan saya sebagai seorang expert di bidang akuntansi, tetapi akuntansi dasar itu sudah saya lalui gitu lah ya, pengantar akuntansi lah itu sudah saya lalui. Kemudian ketika saya berkantor di Jogja di BPR itu hal yang baru lagi ya. Pengalaman saya 8 tahun itu kan sebagai staf accounting, dan di BPR ini ya memang awalnya saya sebagai manajer operasional, tetapi karena kasus kredit yang terjadi akhirnya ya saya dipindahkan ya ya sebutannya SPI, Satuan Pengawas Internal, tetapi itu hanya sebuah sebutan saja karena prakteknya saya disuruh jualan gitu loh ya. Di dunia perkreditan, di dunia bank perkreditan itu kan hal yang wajar ketika kredit bermasalah. Salah satu usaha untuk menutup kredit itu kan dengan menjual jaminan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan saya waktu itu diberikan tugas untuk menyelesaikan jaminan-jaminan yang bergerak. Saya belum ada pengalaman sales, justru saya pengalaman sales saya ya dari BPR itu ya. Dan yang luar biasa itu saya menjual barang yang jelek toh ya, sudah pada tahu kan ya namanya jaminan kan kondisinya sudah lebih dari dianggap layak toh gitu loh. Tapi dari 10 unit yang diserahkan ke saya 9 unit laku ya, dengan kondisi apa adanya ya. Jujur saya katakan itu tidak ada intrik-intrik tertentu bagi saya untuk menjual produk itu ya, apa unit itu ya. Tapi ya dari 10 9 laku dengan harga yang wajar lah ya ya. Ya memang kondisinya barang jaminan kan ya seperti itu. Gitu. Itu yang spesial sebenarnya, yang memang berubah dalam dalam kondisi kondisi saya ya. Dari tadinya back office sekarang harus berhadapan dengan orang face to face, dengan orang yang tidak pernah dikenal. Saya nawarkan barang, kalau barangnya itu bagus mungkin, kalau mungkin karena mobil yang saya jual dari keluarannya Honda, Toyota, Daihatsu itu mungkin mudah ya, tapi ini dari mobil yang kondisinya sudah ya tidak layak gitu loh, tapi ya itu berhasil saya jual. Saya kelilingan itu di kota Jogja itu dari Condong Catur sampai ke arah Kaliurang atas atau ya seluruh Jogja itu sudah saya puterin untuk menawarkan barang-barang jaminan itu. Tapi ya bisa saya lalui dengan sempurna. Gitu loh. Jadi kalau dikatakan perubahan non materi memang saya sudah berubah gitu. Ya, sudah berubah.
Tetapi yang paling utama bagi saya memandang perubahan positif itu sebenarnya bukan dari materi menurut saya ya, tetapi dari non materinya. Yaitu dari non materinya itu adalah bagaimana menjadikan saya sebagai pribadi yang saat ini dipaksa oleh keadaan untuk bisa bersyukur. Keadaan yang serba pas ya. Kalau bersyukur dengan keadaan, katakanlah saya sebagai pekerja BUMN, saya bersyukur itu hal yang wajar, hal yang mudah gitu loh. Tetapi dengan kondisi saat ini saya masih sebagai pekerja di kantor lokal ya, masih dengan gaji 1 digit, level UMR, bersyukur itu merupakan sesuatu yang susah gitu ya, dan tidak mungkin sebenarnya itu bisa saya lalui, tapi impactnya, faktanya sampai hari ini bisa saya lalui gitu bersama anak dan istri saya ya. Dikatakan pas-pasan ya memang saya bukannya mengeluh, tapi ya kita sudah ngirit, tapi kebutuhan pokok, kebutuhan hidup lebih mahal ya, ujung-ujungnya juga akhirnya pas-pasan toh gitu loh. Belum lagi saya harus membayar utang saya, karena 2 tahun yang lalu saya putuskan untuk mengambil pendidikan profesi akuntansi di salah satu PTS di Jakarta, baik online karena waktu itu masih kondisi COVID, yang sampai saat ini pun belum ada gantinya gitu loh. Gantinya dengan pekerjaan, dengan proyek itu belum ada yang masuk gitu loh. Hingga setiap bulan saya harus mengangsur 1,1 di koperasi itu. Ya bersyukur dengan kondisi yang seperti ini merupakan hal yang susah, tapi patut saya syukuri bahwa sampai dengan hari ini saya masih survive gitu loh. Masih dalam kondisi badan yang sehat gitu loh. Ya, masih dengan kondisi fisik yang ya tidak banyak berubah. Memang kondisi badan saya tidak banyak berubah ya. Ini bukti, ini kemeja ini saya kalau nggak salah ingat di bulan kelima saya terima gaji di kantor Semarang itu, saya belikan baju ini ya, masih pas aja gitu loh. Jadi kondisi fisik saya sih, badan saya memang nggak terlalu banyak mekar ya, meledak itu enggak juga sih, ini masih pas memang, dan kebetulan warnanya masih baik. Ini kalau nggak salah mereknya Alisan ini kalau nggak salah, warnanya masih bagus, tapi nggak tahu ya karena mereknya Alisan atau apa juga nggak ngerti. Tapi yang jelas sih memang ini sudah sobek di bagian keras ini ya. Tapi dari segi fisik memang saya nggak terlalu banyak berubah gitu, nggak terlalu gemuk juga gitu, masih standar lah gitu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, bahwa ketika saya tidak bersyukur, jalan-jalan ke depan, hari-hari ke depan saya itu semakin lebih berat. Tapi ketika saya pada momen saya bisa bersyukur, saya berdamai dengan keadaan, saya ikhlas bahwa BUMN itu bukan rezeki saya melewati hari-hari ini memang dengan langkah yang ringan, meskipun masih tetap aja ada kesulitan gitu. Tapi ya langkah saya ringan gitu, saya lalui dengan langkah yang ringan, bukan dengan langkah yang berat. Dan memang dengan pikiran yang sudah ikhlas, itu memang memberikan pengaruh buat kondisi fisik saya, kesehatan saya. Ya puji Tuhan ya, di umur 40 tahun ini saya masih sehat. Meskipun saya perokok berat, tapi ya masih dalam kondisi sehat. Tentu ya di head to head kan dengan kondisi umur 20 tahun memang beda ya. Tapi ya dengan kondisi umur 40 tahun saya masih bisa kuat berjalan ya, 2-3 kilo masih bisa itu. Tapi kalau suruh lari sprint ya habis napas saya. Ya kan? Gitu. Tapi ya ini sesuatu yang pikiran yang enak, membuat langkah ke depan tuh enak. Dan yang kedua itu sebenarnya ya ini ya, saya menjadi kebal dengan kata gagal. Artinya ketika saya menghadapi kegagalan itu menjadi hal yang biasa buat saya. Ya, saya tidak malu, saya tidak putus asa, saya tidak kecil hati, tapi membuat saya akan selalu berpikir, kalau kita gagal, saya akan coba dengan cara ini. Saya akan coba lagi dengan cara lain. Saya coba lagi gagal, saya coba lagi dengan cara ini. Saya coba lagi gagal, ya saya belajar lagi. Saya coba lagi gagal, ya saya belajar lagi. Itu artinya yang poin kedua, bahwa
20 tahun ini menjadikan saya kenyang dengan kata gagal, yang membuat akhirnya saya sudah I don't care lah dengan gagal. Yang penting saya bekerja dulu gitu. Nah, yang terbukti kan artinya bahwa saya berusaha mencari titik sukses saya nanti ada di mana gitu ya. Contohnya dengan membuat konten YouTube ini, ya saya tidak terlalu menghiraukan, meskipun video pertama saya, video panjang itu sampai dengan hari ini tidak ada yang nonton, ya is okay gitu loh. Ya, saya coba perbaiki, mungkin cara saya bicara, mungkin mimik, gestur saya, karena ini berhadapan langsung dengan kamera, itu yang akan saya rubah. Saya belajar dari konten-konten kreator yang lain, bagaimana mereka membawakan videonya, ya situ. Jadi yang kedua itu ya, saya kebal dengan kata gagal gitu ya. Oke lah, yang penting berusaha dan selalu dijalankan dengan keadaan yang tanpa beban ya gitu ya. Karena ya sudah sering gagal 20 tahun yang lalu kan gitu loh. Jadi sekarang ya is oke. Ya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk ditonton. Tapi bagi teman-teman yang merasa video ini membosankan dan dianggap sampah, ya silahkan untuk di skip saja. Terima kasih. Kita bertemu di konten berikutnya. Selamat malam.